Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Saprila Fine dengan NIM 2409217093363. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis pada usaha fiktif brand clothing Bellissima. Pertama, pendahuluan, yaitu industri fashion lokal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang konsisten, terutama pada segmen clothing brand yang menyasar generasi muda dan perempuan urban. Perubahan tren yang cepat, dukungan media sosial, serta meningkatnya preferensi terhadap produk lokal membuka peluang bagi brand baru untuk masuk dan bersaing. Selanjutnya, profil perusahaan. Bellissima merupakan usaha perseorangan yang bergerak di bidang fashion sebagai clothing brand wanita dengan model bisnis business to consumer atau B2C. Tepatnya kegiatan usaha ini beralamat operasional di Jakarta Selatan. Kemudian Bellissima berfokus pada perancangan, produksi, dan pemasaran pakaian wanita yang mengedepankan desain sederhana, elegan, serta nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari dengan pemasaran yang didominasi melalui kanal digital dan marketplace. Kemudian ada visi misi. Visinya yaitu menjadi clothing brand lokal yang dikenal sebagai pilihan busana wanita yang elegan, relevan dengan tren dan terjangkau. Misinya yaitu menghadirkan produk fashion dengan desain sederhana namun berkarakter, menjaga kualitas bahan dan kenyamanan produk, memanfaatkan kanal digital sebagai media pemasaran utama, dan mendukung pertumbuhan brand lokal yang berkelanjutan. Untuk tujuannya diantaranya yaitu menilai kelayakan usaha bisnis dari aspek manajemen pasar dan pemasaran, teknik operasional, serta keuangan, menganalisa potensi pasar dan tingkat daya saing Bellissima dalam industri fashion lokal. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini Bellissima ada owner atau founder, kemudian admin dan digital marketing, produksi dan QC atau quality control, dan yang terakhir ada keuangan dan administrasi. Untuk analisa persaingannya, di sini Bellissima memiliki beberapa brand kompetitor seperti Ethnic Boutique dengan kisaran harga 180.000 sampai 350.000 dengan segmentasi dan keterangan singkat, yaitu menjadikan pakaian wanita bergaya urban dan kasual dengan harga menengah, menyasar konsumen muda yang mengikuti tren fashion. Kemudian ada Vela.id dengan kisaran harga 250.000 sampai 700.000 dengan menawarkan busana wanita modern dengan kualitas baik dan desain trendy untuk konsumen kelas menengah. Selanjutnya yang terakhir ada Trans Fashion Indonesia, yaitu dengan kisaran harga 200.000 sampai 500.000 dan menawarkan variasi pakaian wanita dengan harga menengah dan model yang cukup luas. Selanjutnya ada STP. Untuk segmentasinya, yaitu ada perempuan usia 18 sampai 35 tahun dengan tingkat pendapatan menengah yang tinggal di wilayah perkotaan, menyukai gaya berpakaian simpel, elegan, dan praktis, sekaligus aktif menggunakan media sosial dan marketplace. Untuk targetingnya, yaitu pada mahasiswi dan perempuan muda pekerja yang membutuhkan busana casual hingga semi formal dan sensitif terhadap harga namun tetap memperhatikan kualitas dan desainnya. Terakhir ada positioning di sini, yaitu positioningnya terdapat pada clothing brand lokal wanita dengan konsep simple elegant wear, produk mudah dipadu-padankan dan nyaman digunakan dengan harga terjangkau untuk segmen menengah. Kemudian ada permintaan dan penawaran. Di sini terdapat estimasi dan justifikasi permintaan, yaitu pada target penjualan diperkirakan sebesar 300 unit per bulan. Dengan estimasi ini didasarkan pada rata-rata penjualan clothing brand lokal skala kecil sampai menengah yang aktif memanfaatkan media sosial dan marketplace. Kemudian target pasar perempuan usia 18-35 tahun memiliki tingkat kebutuhan dan pembelian ulang produk fashion yang relatif tinggi dengan konsep simple elegant wear bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehingga permintaan tidak bergantung pada tren musiman tertentu. Selanjutnya ada estimasi dan justifikasi penawaran, yaitu kapasitas produksi direncanakan sebesar 300-350 unit per bulan. Produksi dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Dengan sistem produksi terbatas per desain diterapkan untuk menjaga kualitas produk dan menghindari penumpukan stok. Kerjasama dengan konveksi lokal memungkinkan fleksibilitas jumlah produksi dan pengendalian biaya. Kemudian ada strategi pemasaran, di antaranya ya ini
Bellissimo memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok sebagai sarana utama untuk promosi dan interaksi dengan konsumen. Kemudian juga bekerja sama dengan micro-influencer yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar, kemudian menggunakan marketplace dan menerapkan promo terbatas seperti diskon, peluncuran, dan program bundling, serta melakukan peluncuran koleksi baru secara berkala untuk menjaga minat dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada investasi awal. Di sini investasi awalnya terdapat beberapa komponen investasi seperti renovasi studi atau workshop dan interior, mesin jahit industri 3 unit, mesin operasi industri 1 unit, meja potong besar 2 unit, peralatan setrika uap industrial, komputer komputer atau laptop desain dan pos sistem, legalitas usaha seperti NIB, haki merek, instalasi listrik, penerangan dan AC, marketing awal atau pembuatan website atau e-commerce, dan juga kontingensi 10% dengan total nominal keseluruhan, yaitu total investasi sekisar 184.800.000. Kemudian pada fixed cost terdapat aktif tetap seperti mesin jahit dan opres, peralatan workshop atau meja potong, setrika, furniture dan interior studio, komputer, sistem dan AC dengan total nilai aktiva tetap menjadi 140 juta. Kemudian ada variable cost, yaitu biaya yang habis terpakai dan berubah mengikuti volume penjualan. Untuk Bolisima, ini adalah HPP per piece pakaian. Mengasumsikan produk yang dijual adalah t-shirt atau blus premium. Dengan komponen seperti kain utama atau cotton comb premium, kain pelapis atau aplikasi, benang kancil, label hashtag, kemudian jasa potong dan jahit, tenaga kerja langsung, biaya kemasan, box, plastik, segel, lain-lain seperti QC, listrik, atau air produksi, dengan total keseluruhan HPP per piece yaitu 90.000. Sehingga dapat ditemukan perhitungan HPP bulanan, yaitu HPP bulanan sama dengan HPP per piece kali jumlah penjualan per bulan. HPP bulanan sama dengan 90.000 kali 100 kali 30 sama dengan 90.000 kali 3.000 menjadi 270.000. Kemudian perhitungan laba kotor, ditemukan laba kotor sama dengan pendapatan bulanan dikurangi HPP bulanan, yaitu laba kotor sama dengan 750 juta dikurangi 270 juta sama dengan 480 juta. Kemudian ada perhitungan biaya tetap bulanan dengan total keseluruhan komponen menjadi 67 juta. Kemudian ditemukan perhitungan laba bersih, yaitu laba bersih sama dengan 480 juta dikurangi 67 juta dari laba bersih sama dengan laba bersih sama dengan 480 juta dikurangi 67 juta dari perhitungan biaya tetap bulanannya, ditemukan laba bersih menjadi 413 juta. Kemudian proyeksi payback period, yaitu payback period sama dengan total investasi dibagi laba bersih bulanan dengan komponen total investasi senilai 180.800 dengan laba bersih bulanan senilai 413 juta. Ditemukan payback period 184.800 dibagi 413 juta sama dengan 0,45 bulan. Kemudian untuk analisis resiko keuangan, yaitu laba bersih 413 juta per bulan menunjukkan bisnis sangat layak dijalankan pada volume penjualan target. Kemudian kedua ada payback period, yaitu 0,45 bulan. Pengembalian investasi awal dicapai dalam waktu kurang dari 2 minggu operasional. Kemudian BEP tercapai pada 14 piece per hari yang hanya merupakan 14% dari target penjualan harian, yaitu 100 piece per hari. Keempat, ada analisis BEP menentukan volume penjualan minimum, yaitu unit atau rupiah yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Kemudian untuk rumus BEP atau unit bulanan, BEP unit sama dengan
Fixed cost bagi variable cost BEP bulanan senilai dengan FC 67 juta dibagi VC 160.000 sama dengan 480 418,75 pieces per bulan. Kemudian untuk rumus BEP yaitu unit harian, BEP harian sama dengan BEP bulanan per 30 ditemukan BEP harian sama dengan 418,75 dibagi 30, 13,96 piece per hari. Sehingga BEP dihitung dengan membagi total biaya tetap bulanan sebesar 67 juta dengan margin kontribusi per unit sebesar 160.000 berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh BEP sebesar 419 piece per bulan atau setara dengan 14 piece per hari. Angka ini jauh di bawah target penjualan harga yaitu 100 piece, mengindikasikan margin keamanan yang sangat kuat. Dengan ini, kesimpulan dan rekomendasinya yaitu studi kelayakan bisnis terhadap pendirian clothing brand Bellissima menunjukkan hasil yang meyakinkan dan menyatakan bahwa usaha ini sangat layak untuk dijalankan, baik dari aspek pasar, operasional, maupun keuangannya. Bellissima mampu mengisi celah pasar pada segmen affordable luxury dengan desain timeless dan material premium didukung target pasar yang jelas serta kapasitas produksi yang efisien. Dengan investasi awal 184.800.000, bisnis ini diproyeksikan menghasilkan laba yang kuat, memiliki payback period sangat singkat, yaitu 0,45 bulan, serta titik impas rendah yaitu 14 piece per hari, sehingga risikonya relatif rendah dan potensi pertumbuhannya tinggi. Meski demikian, untuk menjaga keberlanjutan bisnis disarankan adanya perencanaan ekspansi produksi dan tenaga kerja yang terukur, penguatan strategi pemasaran melalui storytelling dan pembangunan komunitas pelanggan, serta analisis sensitivitas biaya bahan baku untuk mengantisipasi fluktuasi harga pasar, harga agar kinerja keuangan tetap optimal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.